Selamat pagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Bersama saya Vincentius Demong, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Swasta Katolik Polowaru, Kabupaten Ende. Saat ini saya bersama Ibu Anita. Beliau adalah guru IPA kelas 9. Selamat pagi Ibu Anita, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, kabar saya hari ini baik-baik saja. Baik Ibu Anita, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dari supervisi kelas kali ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran di kelas dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Pada saat ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu supaya sebagai langkah persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga apa yang Ibu laksanakan di kelas dapat berjalan dengan lebih baik. Baik Ibu Anita, sebelum kita berdiskusi lebih panjang lagi, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan materi atom, ion, dan molekul, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah menjelaskan tentang konsep atom, ion, dan molekul. Oke, Ibu Anita. Jadi tujuan pembelajaran adalah menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul. Pertanyaan saya yang kedua, menyangkut area pengembangan yang ingin Ibu capai. Kira-kira apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran kali ini adalah aspek pengetahuan, di mana siswa peserta didik dapat menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul. Baik. Jadi bahwa area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan, di mana siswa dapat menjelaskan tentang konsep atom, ion, dan molekul. Sekarang menyangkut rancangan pembelajaran yang Ibu buat. Saya hanya ingin mengetahui kira-kira apa strategi yang akan Ibu laksanakan, model pembelajarannya, atau metode yang akan digunakan. Baik Pak, dalam rancangan pembelajaran ini, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa. Adapun model pembelajarannya adalah problem based learning, dan metode pembelajarannya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, jadi dalam pembelajaran di kelas nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajarannya adalah problem based learning atau PBL, dan metodenya adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Pertanyaan saya berikut adalah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas? Media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah buku sumber, yakni buku IPA kelas 9 dan lembar kerja peserta didik. Iya. Baik, terakhir Ibu, kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran ini? Kira-kira harinya hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa? Saya akan melaksanakannya di hari Sabtu di kelas 9A pada jam keempat dan kelima. Jadi pada hari Sabtu saya akan datang untuk melakukan supervisi di kelas 9A pada jam 4 dan 5. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Dari percakapan ini, saya telah memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan, media yang saya gunakan. Pokoknya percakapan ini sangat membantu saya dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan lebih baik. Baik Ibu Anita, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas pada hari Sabtu minggu depan. Baik Pak, terima kasih.
Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Cuma baik adanya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang atom, ion, dan molekul. Untuk tujuan pembelajaran, menjelaskan tentang konsep atom, ion, dan molekul. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul. Tujuan pembelajaran kita hari ini sekali lagi apa? Menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul. Baik. Partikel penyusun materi dapat berupa apa? Atom, ion, dan molekul. Atom, ada yang tahu apa itu atom? Ada yang tahu apa itu atom? Atom adalah penyusun terkecil dari partikel materi yang tidak bisa dibagi lagi. Baik, terima kasih Elvin. Atom adalah penyusun terkecil dari partikel materi yang tidak bisa dibagi lagi. Contoh atom, ada yang tahu? Contoh atom. Contoh atom. Contoh atom, ya benar. Nitrogen. Nitrogen disingkat dengan N. Hidrogen disingkat dengan H. Karbon disingkat dengan C. Oksigen disingkat dengan O. Ini adalah contoh dari atom. Atom terdiri dari 3 partikel subatomik, yakni apa-apa? Proton, neutron, dan elektron. Proton bermuatan positif, neutron tidak memiliki muatan atau netral, dan elektron bermuatan negatif. Proton dan neutron terletak di inti atom yang padat, sementara elektron mengorbit inti dalam kulit elektron yang berbeda-beda. Yang berikutnya, ion. Ada yang tahu pengertian dari ion? Aurel, silakan. Ion adalah atom yang bermuatan. Benar sekali. Ion adalah atom yang bermuatan. Ion juga dapat berupa kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion dapat dibagi menjadi 2 jenis. Apa dan apa? Anion dan kation. Anion dan kation. Anion bermuatan positif dan kation bermuatan Negatif. benarkah? Ulang. Anion bermuatan apa? Negatif. Kation bermuatan Positif. Selanjutnya, molekul. Molekul adalah gabungan dari 2 atau lebih atom, baik di antara atom yang sejenis maupun antara yang berbeda jenis. Molekul dapat dibedakan menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang terdiri atas atom-atom yang sejenis. Contohnya, unsur hidrogen ditambah dengan unsur hidrogen menjadi molekul unsur hidrogen. Unsur hidrogen
ditambah unsur hidrogen menjadi molekul unsur hidrogen. Bisa mengerti? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Sedangkan molekul senyawa adalah molekul yang terbentuk dari atom-atom yang berbeda. Contohnya, dua unsur hidrogen, dua unsur hidrogen ditambah dengan satu unsur oksigen akan menjadi satu molekul senyawa apa? Air. Senyawa air H2O. Baik. Untuk materi sudah, Ibu akan membagi kalian dalam diskusi kecil. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok diskusi kecil untuk penyelesaian LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian atur kelompok diskusi kalian. Baik Ibu Yanita, saat ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang Ibu rasakan terkait jalannya proses pembelajaran tadi? Ya, pada mulanya saya merasa tegang dan cemas. Namun lama-kelamaan saya merasa aman dan nyaman selama melakukan proses pembelajaran. Ya, betul Ibu. Kali ini yang biasanya dirasakan oleh setiap guru di saat kepala sekolah melaksanakan supervisi kelas, supervisi pembelajaran di kelas. Nah, sekarang bisakah Ibu gambarkan lagi tentang area pengembangan dan langkah-langkah atau tahapan yang telah Ibu laksanakan di kelas? Baik Pak, untuk area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran kali ini adalah aspek pengetahuan. Dan langkah-langkah persiapan pembelajaran yang saya lakukan adalah menyiapkan perangkat pembelajaran. Nah, untuk area pengembangan ini, menurut Ibu, apa sudah berhasil dilaksanakan atau telah tercapai? Menurut saya, bahwa dalam proses pembelajaran tadi, saya kira area pengembangannya telah tercapai. Namun, barangkali masih ada kekurangan dalam proses pembelajaran tadi. Jadi baik Ibu Anita, bahwa memang sudah dijalankan dengan baik. Namun barangkali masih merasa ada beberapa hal yang masih menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran tadi. Menurut Ibu, kira-kira apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran tadi? Baik Pak, terima kasih. Kendala atau kekurangan yang saya hadapi saat proses pembelajaran tadi adalah yang pertama, saya melupakan salah satu item yakni absensi peserta didik. Terus yang kedua, siswa kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Oh ya, baik. Jadi dalam proses pembelajaran tadi, Ibu melupakan salah satu item yaitu
mengabsen siswa, dan dalam proses pembelajaran ternyata ada beberapa siswa yang tidak aktif atau tidak mau terlibat dalam diskusi. Mungkin mereka hanya mengandalkan teman-temannya yang lain. Benar sekali, Pak. Kira-kira menurut Ibu, apa yang membuat mereka bisa berlaku demikian? Ya, mungkin pada saat pembagian kelompok tidak sesuai dengan gaya belajar siswa, seperti kinestetik, audio, dan visual. Oke, baik Ibu. Mungkin hal ini yang harus menjadi perhatian Ibu, sehingga ke depannya pembagian kelompok harus berdasarkan gaya belajar siswa, sehingga semua siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Menurut Ibu, kira-kira kapan Ibu akan mencoba menerapkan proses pembelajaran ini? Saya tidak bisa berjanji, Pak, kapan waktunya, tetapi saya akan melakukan dalam waktu dekat ini. Baik Ibu, ya karena memang kita sudah berada di penghujung semester, mungkin bahwa rencana Ibu nanti akan terlaksana di awal semester genap. Benar sekali, Pak. Oke, baik Ibu. Terima kasih sudah mau berdiskusi bersama. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat secepatnya dilaksanakan. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Bu.